biasanya arah nyapunya kemana itu menentukan titik emasnya di mana guys ya. Nah ini guys, sampah-sampah seperti ini guys biasanya ada emasnya guys, karena mereka nyapunya arahnya ke sini. Jadi emas-emas yang terbuang saat dibersihkan di camp itu dia akan terbawa ke situ sebagian guys ya. Kalau ada batu cadas yang nempel di emasnya itu guys, kalau disangrai itu dia akan meletus guys, dan biasanya dia melanting keluar ataupun kemana, dan itu tidak terlihat kemana arahnya guys. Saya berkali-kali menemukan emas yang ukuran besar itu guys, maksudnya ukuran besar itu tidak terlalu besar guys. Saya pernah yang ukuran setengah gram, yang ukuran 10 seting ataupun 300.000 ada itu guys di camp, tapi tidak semua camp ada guys ya, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya emasnya itu berkarat yang sering nempel di batuan ataupun nempel di batu cadas, biasanya itu banyak yang melanting guys, karena dia meletus waktu disangrai guys. Maksud saya emas bisa meletus di waktu disangrai. Kalian mungkin pernah bikin tungku dari batu cadas guys ya, dan itu kalau sudah panas biasanya batu cadas itu akan meletus guys ya, meledak. Sama juga kalau emas ada batu cadasnya ataupun napalnya, kalau disangrai dia akan meledak guys. Mungkin kalian ada yang pernah mengalami seperti itu guys ya. Jadi logikanya emas yang melanting saat disangrai itu ataupun meletus disangrai itu emas yang ada napalnya guys, emas yang ada ininya. Makanya di camp itu kadang-kadang ada yang ukuran 2 seting, 3 seting ataupun 5 seting itu ada itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Anak Saro Langun. Anak Saro lagi membangun. Oke guys, kali ini saya akan bagikan cara tes emas di camp guys ya. Jadi kalau kalian menemukan camp penambang yang sudah lama, sudah berbulan-bulan, sudah beberapa trip, silahkan kalian tes. Saya jamin ada isinya guys ya. Karena mereka itu selalu membersihkan emasnya tuh di camp guys ya. Sehabis kerja selesai, biasanya mereka membersihkan emas di depan camp. Jadi kalian wajib tes bagian depannya guys ya. Biasanya itu mereka itu membersihkan emasnya tuh di kuali guys, digoreng kayak gitu. Nah, jadi saking banyaknya kalau para penambang itu biasanya pakai kuali, dia membersihkan emasnya, dipanggang ataupun dibakar, disangrai guys. Jadi emas itu disangrai, nanti dibersihkan di dalam kuali itu. Dan mereka duduknya biasanya di bagian depan camp guys ya. Ini saya akan tunjukkan di mana titik cara kalian untuk tes di camp guys ya. Nah ini sebenarnya saya lagi kerja atau teman-teman saya lagi kerja, cuman kali ini saya akan bagikan cara tes emas di camp guys ya. Jadi guys, kalau kalian ingin tes emas di camp, emas debu yang ada di camp, kalian harus tes yang di bagian depan ini guys ya. Biasanya para penambang itu hanya membersihkan emas dia di bagian depan camp kayak gini guys ya. Dia akan duduk di situ dan juga bakal hembus-hembus emasnya, karena untuk membersihkan pasir hitam itu guys ya. Biasanya dia akan ditiup itu guys. Jadi emas debunya itu akan berterbangan, karena emas debu itu nggak terlihat kalau dia terhembus itu guys ya. Nah jadi kalian itu tesnya bagian depan ini guys, bagian depan, bahkan sampai ke dapur-dapurnya biasanya ada guys ya. Emas yang didapat oleh mereka itu biasanya itu disangrai di kuali kecil ataupun wajan kecil guys ya. Sangrai dibersihkan dari pasir hitam dan juga napal-napal ataupun batu cadas yang ada menempel pada emasnya guys ya. Nah di bagian depan kayak gini guys ya. Tapi kalau di depan kayak gini nggak ada, silakan kalian cari di halamannya. Kalau ada tempat duduk ataupun apa, biasanya mereka itu mencari tempat yang nyaman guys. Tapi kalau rombongan saya guys, biasanya cari arah ininya guys, cari arah mereka nyapu guys. Biasanya arah nyapunya kemana itu menentukan titik emasnya di mana guys ya. Nah ini guys, sampah-sampah seperti ini guys biasanya ada emasnya guys, karena mereka nyapunya arahnya ke sini. Jadi emas-emas yang terbuang saat dibersihkan di camp itu dia akan terbawa ke situ sebagian guys ya. Jadi guys, kalau rombongan saya itu selalu mencari arah mereka menyapu halaman camp ini guys ya. Jadi kalau emas debu itu kalau kena sapu itu dia akan ngikut guys, karena emasnya debu-debu guys ya.
Jadi biasanya dekat penyapuannya, arah mereka nyapu itu kemana, saya akan tes di situ. Kalau tidak ada di depan campnya, silakan kalian cari titik mereka sering duduk ataupun nongkrong. Biasanya disitulah guys ya, karena kalau sore-sore itu biasanya nongkrong sambil membersihkan emas yang sudah disangrai itu guys ya. Biasanya mereka itu membersihkan emasnya dari pasir hitam yang sangat halus itu guys ya, ataupun napal atau batu cadas yang menempel pada emas-emas itu guys ya. Jadi mereka akan membersihkan emasnya. Kalaupun ada emas yang ada batu napalnya guys ya, kalau ada batu cadas yang nempel di emasnya itu guys, kalau disangrai itu dia akan meletus guys, dan biasanya dia melanting keluar ataupun kemana, dan itu tidak terlihat kemana arahnya guys. Saya berkali-kali menemukan emas yang ukuran besar itu guys, maksudnya ukuran besar itu tidak terlalu besar guys. Saya pernah yang ukuran setengah gram, yang ukuran 10 seting ataupun 300.000 ada itu guys di camp, tapi tidak semua camp ada guys ya, tergantung lokasinya. Kalau lokasinya emasnya itu berkarat yang sering nempel di batuan ataupun nempel di batu cadas, biasanya itu banyak yang melanting guys, karena dia meletus waktu disangrai guys. Maksud saya emas bisa meletus di waktu disangrai. Kalian mungkin pernah bikin tungku dari batu cadas guys ya, dan itu kalau sudah panas biasanya batu cadas itu akan meletus guys ya, meledak. Sama juga kalau emas ada batu cadasnya ataupun napalnya, kalau disangrai dia akan meledak guys. Mungkin kalian ada yang pernah mengalami seperti itu guys ya. Jadi logikanya emas yang melanting saat disangrai itu ataupun meletus disangrai itu emas yang ada napalnya guys, emas yang ada ininya. Makanya di camp itu kadang-kadang ada yang ukuran 2 seting, 3 seting ataupun 5 seting itu ada itu guys. Jadi buat kalian kalau mau ngetes emas di camp, silahkan tes bagian depannya. Mereka lagi menemukan itu guys ya, menemukan titik sambil bercanda-canda itu guys ya. Jadi kalau di tempat kalian ada bekas camp penambang yang lama ditinggalkan, jadi kalau di tempat kalian ada bekas camp yang sudah ditinggalkan oleh penambangnya, jangan dilewatkan guys ya. Silahkan kalian tes bagian depannya. Biasanya emas debunya banyak, cuman ya satu syaratnya guys ya, kalian harus punya cairan sakti yang warna silver itu guys ya. Mungkin kalian itu tahu namanya apa, cuman saya tidak berani menyebutkannya karena itu dilarang oleh pemerintah guys ya. Jadi emas debu itu kalian kumpulkan, kalian coba kumpulkan aja, kumpulkan di dulang, kalian tekan, pasti itu guys besar itu guys. Cuman kalau kalian berpikir itu emas debu ya susah, tapi kalau sudah kalian kumpulkan terus kalian tekan, dia bulat itu guys. Anda tetesin pakai air sakti itu, dia akan menyatu guys ya. Oke guys, untuk kali ini mungkin kalian sudah paham, mudah-mudahan kalian paham lah apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian mau tes, silahkan tes bagian depannya guys ya. Oke guys, untuk kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian paham, selamat mencoba dan berhasil. Salam anak Sarolangun, semoga kalian sehat selalu, diberi rezeki yang melimpah dan juga berkah. Amin. Mantap.